Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Batch 2 Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini saya menjelaskan materi tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Anak, hari ini kita akan belajar tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sholat dan zikir dalam kehidupan. Yang kedua, siswa mampu mengamalkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menemukan hikmah sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. 1. Makna sholat dan zikir. A. Sholat secara bahasa diartikan sebagai doa, sedangkan menurut istilah yaitu perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Perintah sholat terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surah Al-Ankabut ayat 45. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. B. Makna zikir. Zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagumkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Penjelasan dari ayat tersebut memerintahkan kepada umat manusia untuk memperbanyak berzikir di dalam hati, lisan, maupun dengan amal perbuatan, baik di waktu pagi maupun petang. Selanjutnya, bentuk zikir. Adapun cara berzikir terbagi 3 sebagai berikut. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. 2. Zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya, contoh tahmid, tasbih, tahlil, dan takbir, serta membaca Al-Quran dan sholawat. 3. Zikir dengan perbuatan, yaitu dengan menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. 3. Hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Adapun hikmahnya sebagai berikut. Pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. 2. Hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik.
3. Kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperolehnya serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. 4. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungannya dengan Allah. 5. Memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. 6. Melatih hidup disiplin dan taat aturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Materi selanjutnya, beberapa upaya agar istiqomah dalam sholat dan zikir sebagai berikut. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memahami manfaat sholat dalam kehidupan. 3. Meyakini kita akan kembali ke akhirat. Selanjutnya, 4. Niat yang tulus. 5. Lakukan sholat berjamaah. 6. Berteman dengan orang-orang soleh. 6. 7. Banyak. Demikianlah materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.